Membahas Hitler tidak akan lengkap rasanya jika tidak ikut membicarakan sekutu terdekatnya, yaitu Benito Mussolini, pemimpin Italia yang memainkan peran kunci dalam rezim fasis Italia yang berkuasa di abad ke-20. Setelah berhasil merebut kekuasaan Italia hingga jatuh ke tangannya, El Duce Benito memimpin negara tersebut dengan kediktatoran yang brutal dan sangat menindas. Namun masa kejayaannya dalam memimpin Italia itu berakhir dengan cara yang paling tragis, yang bahkan akan menimbulkan pertanyaan kemanusiaan. Terlepas dari kekejamannya, apakah dia memang pantas mendapat akhir hidup yang sangat mengerikan? Mungkin pertanyaan itu baru bisa terjawab setelah kita mengenal kehidupan dan kiprah Benito Mussolini selama hidupnya. Mussolini terlahir dengan nama lengkap yaitu Benito Amilcar Andrea Mussolini di tanggal 29 Juli 1883 di wilayah Dovia yang ada di Predapio, sebuah kota kecil yang terletak di provinsi Forli, Romagna. Ibunya bernama Rosa Maltoni yang merupakan seorang guru sekolah Katolik yang taat, sementara ayahnya adalah Alessandro Mussolini yang bekerja sebagai seorang pandai besi dan merupakan seorang sosialis. Fakta menarik yang perlu diketahui dari awal kehidupannya adalah nama lengkap Benito Mussolini sangat dipengaruhi oleh pandangan politik ayahnya. Benito berasal dari nama Presiden liberal Meksiko Benito Juarez Andrea, dan Amilcar merupakan nama tokoh sosialis Italia. Rosa mengizinkan Alessandro memberikan nama tersebut dengan imbalan Mussolini segera dibaptis saat lahir. Mussolini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. 2 adiknya bernama Arnaldo dan Edwige, yang kelak punya paham yang sama dengannya sebagai seorang fasis dan begitu mengidolakan kakaknya tersebut. Di masa mudanya, Mussolini banyak menghabiskan waktu untuk membantu ayahnya di bengkel besi atau terkadang menjaga bengkel ketika ayahnya sibuk mabuk dan bermain perempuan. Namun terlepas bagaimana perilaku buruk sang ayah, kebersamaan Mussolini dengan ayahnya pelan-pelan membentuk dan mempengaruhi pandangan politik Mussolini saat itu, yang ikut mengidolakan tokoh nasionalis Italia abad ke-19 seperti tokoh humanis Carlo Pisken, tokoh anarkis Carlo Cafiero dan Michel Bakunin, tokoh otoritarian militer Giuseppe Garibaldi, dan tokoh nasionalisme Giuseppe Mazzini. Memasuki usia sekolah, orang tua Mussolini mengirimnya ke sekolah asrama di Faenza yang dikelola oleh para biarawan Salesian. Kepribadiannya yang pemalu ternyata berbanding terbalik dengan perilakunya yang sering bentrok dengan guru atau teman-teman di asramanya karena Mussolini terlalu angkuh, pemarah, dan kasar. Pernah suatu kali, ketika Mussolini bertengkar dengan teman sekelasnya, dia melukai temannya dengan pisau lipat dan berakhir dengan dikeluarkannya dia dari sekolah. Mussolini kemudian pindah ke sekolah non-agama di Forlimpopoli, di mana prestasinya sangat meningkat. Dia selalu mendapat nilai tinggi dan sangat dihargai oleh guru-gurunya, meskipun masih sering melakukan kekerasan di lingkungan sekolah. Memasuki usianya yang ke-19 tahun, Mussolini kemudian bermigrasi ke Swiss pada bulan Juli 1902 untuk menghindari wajib militer. Tidak lama kemudian ibunya meninggal, dan hal ini membuat Mussolini benar-benar hilang kendali. Dia banyak menghabiskan waktunya bersama perempuan di luar pekerjaan dan kegiatan sosialnya. Mussolini sempat bekerja sebagai tukang batu di wilayah Jenewa, Fribourg, dan Bern. Namun pekerjaannya tersebut bersifat tidak tetap dan Mussolini lebih banyak pergi untuk belajar tentang pemahaman baru. Seperti misalnya gagasan Friedrich Nietzsche, Vilfredo Pareto, George Sorel, Christian Charles Peguy, dan Hubert Le Gardel. Namun, yang paling mengesankan dari mempengaruhi pemikiran Mussolini adalah gagasan yang dibuat oleh George Sorel yang menekankan penggulingan kekuasaan demokrasi liberal dan kapitalisme dengan menggunakan kekerasan, tindakan langsung, dan permogokan umum. Mussolini pun mulai aktif dalam gerakan sosialis Italia di Swiss. Kiprahnya cukup penting, dia bertugas mengorganisir pertemuan, memberikan pidato kepada para pekerja, dan akhirnya menjabat sebagai sekretaris Serikat Pekerja Italia di Lausanne. Pekerjaannya sebagai tukang batu tidak berlanjut, dan Mussolini mulai beralih bekerja untuk surat kabar yaitu L'Avenir del Lavoratore di tahun 1903. Mussolini untuk pertama kalinya ditangkap oleh polisi Bernese karena memprovokasi pemogokan kerja yang disertai kekerasan, dan akhirnya Mussolini menghabiskan 2 minggu penuh di penjara setelah diserahkan ke polisi Italia di Cesu.
Begitu bebas, Mussolini memilih kembali ke Swiss dan ditangkap lagi di Jenewa pada bulan April 1904 karena memalsukan tanggal habis masa berlaku paspornya. Mussolini pun dideportasi dari Jenewa, tapi segera dibebaskan di Bellinzona karena adanya protes dari kaum sosialis Jenewa. Pasca pembebasannya, Mussolini pun pergi ke Lausanne dan sempat belajar di Departemen Ilmu Sosial, yaitu di Lausanne University pada tanggal 7 Mei 1904 untuk mengikuti kuliah Vilfredo Pareto. Lalu di bulan Desember 1904, setelah Mussolini tiba di Italia untuk memanfaatkan amnesti atau pengampunan hukum atas kesalahannya lari dari wajib militernya, dia pun diberi syarat pengampunan dengan menuntaskan wajib militernya yang sempat dia hindari. Mau tidak mau, Mussolini pun bergabung dengan Korps Bersaglieri di Forlì pada 30 Desember 1904. Dia bertugas selama 2 tahun di korps militer sampai bulan September 1906. Lalu begitu lepas dari kewajibannya, Mussolini tetap berada di Italia untuk mengajar. Pada bulan Februari 1909, Mussolini meninggalkan Italia untuk menuju kota Trento, yang saat itu masih menjadi bagian dari Austria-Hongaria. Dia bekerja sebagai sekretaris partai buruh dan juga melakukan pekerjaan kantor untuk partai sosialis setempat. Mussolini juga mengedit surat kabar untuk L'Avenir del Lavoratore selama berada di Trento. Tidak lama berada di Trento, akhirnya Mussolini memutuskan kembali ke Italia dan sempat menghabiskan waktunya di Milan sebelum pulang ke Forlì, kampung halamannya di tahun 1910. Kesibukannya selama berada di Forlì adalah mengedit surat kabar mingguan yang bernama Lotte de Classe atau Perjuangan Kelas. Di masa-masa ini juga, Mussolini banyak membaca buku-buku dan belajar sendiri bahasa Prancis serta Jerman. Lalu dia pun menerbitkan esai berjudul Dua Trentino, Veduto de un Socialista, yang berarti Trentino menurut pandangan seorang sosialis di majalah radikal La Fosse. Mussolini pun menulis beberapa esai tentang sastra Jerman, beberapa cerita, dan satu novel setelahnya. Sepak terjangnya di dunia jurnalistik mulai terlihat dan dia pun mulai dianggap sebagai tokoh intelektual sehingga tidak heran di masa-masa tersebut Mussolini cukup menonjol sebagai salah satu sosialis paling terkemuka di Italia. Lalu pada bulan September 1911, Mussolini ikut serta dalam kerusuhan yang dipimpin oleh kaum sosialis untuk melawan dan mengecam tindakan perang Italia di Libya. Mussolini cukup keras memberikan kecaman atas perang imperialis tersebut. Tapi akhirnya, tindakan Mussolini justru membuatnya dijatuhi hukuman penjara selama 5 bulan. Begitu bebas, Mussolini membantu mengusir Ivano Bonomi dan Leonida Bassolati dari Partai Sosialis karena keduanya mendukung perang imperialisme itu. Keaktifannya di berbagai lini Partai Sosialis membuatnya akhirnya menjadi anggota Direktorat Nasional Partai Sosialis Italia pada tahun 1912. Mussolini bahkan diberi penghargaan sebagai editor surat kabar Partai Sosialis Avanti, yang memang selama di bawah kepemimpinannya membuat peredaran surat kabar menjadi meningkat dari yang awalnya hanya 20.000 eksemplar menjadi 100.000 eksemplar per hari. Mussolini juga disebut-sebut sebagai salah satu jurnalis terbaik di masa tersebut. Kehidupan jurnalisme terbilang mengesankan. Suatu kali di tahun 1935, Mussolini yang sedang bekerja sebagai reporter dan menulis untuk Hertz News Service diketahui meliput berita sambil ikut mempersiapkan pawai di Roma. Operation Gericht or Judgment. Memasuki di tahun 1914, tepatnya di bulan Agustus, ketika akhirnya Perang Dunia I meletus di seluruh Eropa, Italia yang awalnya memilih tetap netral akhirnya bergabung dalam perang setelah banyak desakan untuk berjuang mendapatkan bagian wilayah yang lebih luas.
Sejumlah besar partai sosialis di seluruh dunia mengikuti arus nasionalis yang meningkat dan mendukung keterlibatan negara masing-masing dalam perang tersebut. Sementara itu di Italia, kaum sosialisnya terbagi dalam dua kubu yang mendukung perang dan menentangnya. Sejumlah orang yang sempat mendukung keterlibatan Italia dalam perang, di mana saat itu Mussolini belum menentukan pilihan. Puncaknya, kemudian adalah Partai Sosialis Italia bulat memutuskan untuk menentang perang setelah pengunjuk rasa anti-militer terbunuh yang mengakibatkan pemogokan umum yang disebut sebagai Red Week. Melihat ini, Mussolini awalnya memberikan dukungan resmi terhadap keputusan Partai Sosialis Italia dan dalam artikelnya dia menulis, "Hentikan perang, kami tetap netral." Dalam jangka waktu dekat, Mussolini kemudian memandang perang ini sebagai peluang. Tidak hanya untuk ambisi pribadinya, tapi juga untuk kaum sosialis dan Italia. Mussolini yang terpengaruh dengan sentimen nasionalis Italia anti-Austria meyakini bahwa perang bisa memberikan kesempatan pada orang-orang Italia di wilayah kekuasaan Austria-Hungaria untuk membebaskan diri dari kekuasaan kerajaan Habsburg. Melihat situasi yang berkembang, Mussolini memutuskan untuk menyatakan dukungan terhadap perang tersebut dengan menyerukan perlunya kaum sosialis menggulingkan monarki Hohenzollern dan Habsburg di Jerman dan Austria-Hungaria yang menurut Mussolini konsisten menindas paham sosialisme. Mussolini dengan keyakinan dan keberpihakan barunya akhirnya mencela blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hungaria, Kekaisaran Ottoman, dan Bulgaria karena menjalankan rencana imperialis melawan Belgia dan Serbia, serta secara historis melawan Denmark, Prancis, dan Italia, yang menyebabkan ratusan ribu orang Italia berada di bawah kekuasaan Habsburg. Ada keyakinan yang dimiliki Mussolini bahwa jika monarki Hohenzollern dan Habsburg diruntuhkan, maka menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi kelas pekerja. Dukungan Mussolini terhadap campur tangan perang yang menguat akhirnya membuat dia berkonflik dengan kaum sosialis yang menentang perang. Ketegangan memanas setelah Mussolini mengatakan bahwa kaum proletar yang mendukung pasifisme atau sikap menentang perang serta kekerasan tidak sejalan dengan kaum proletar yang telah bergabung dengan barisan depan peperangan yang sedang mempersiapkan Italia untuk perang revolusioner. Dalam kritikan lanjutannya, Mussolini mengkritik Partai Sosialis Italia dan sosialisme itu sendiri karena gagal mengenali permasalahan nasional yang menyebabkan pecahnya perang. Tindakannya tersebut membuat Mussolini dikeluarkan dari partai dengan alasan karena mendukung campur tangan Italia dalam peperangan. Dalam catatan resmi lainnya, Mussolini tercatat mengundurkan diri dari Direktorat Surat Kabar Avanti dan memulai penerbitan surat kabarnya sendiri yang dia namai Due Popolo d'Italia, di mana banyak esai yang tertulis seputar campur tangan Italia dalam perang melawan militerisme Kekaisaran Pusat, yang dengan alasan ini membuatnya dituduh melakukan ketidaklayakan moral dan politik sehingga partai memutuskan untuk mengeluarkannya. Pemecatannya tidak membuat Mussolini berhenti dari melakukan kampanye aktif untuk menyuarakan keterlibatan Italia dalam perang. Dia juga berpartisipasi dalam demonstrasi di Piazza dan menulis artikel yang memuat unsur kekerasan dan diterbitkan di surat kabar Due Popolo d'Italia. Transformasi radikalnya juga merupakan pengakhiran dukungannya terhadap konflik kelas dan tanda bahwa dia telah bergabung mendukung nasionalisme revolusioner yang melampaui batas kelas sosial. Belakangan, Mussolini bahkan membentuk surat kabar baru bernama Fascio Rivoluzionario d'Azione Internazionalista, yang berarti fasis revolusioner aksi internasional. Dukungan nasionalisnya terhadap perang ini memungkinkan Mussolini mengumpulkan dana dari Ansaldo, yang merupakan sebuah perusahaan persenjataan dan perusahaan lain yang membantunya mendirikan Due Popolo d'Italia untuk meyakinkan kaum sosialis dan revolusioner agar mendukung perang. Pendanaan lebih lanjut untuk kaum fasis Mussolini selama perang kemudian berasal dari sumber Prancis sejak Mei 1915 yang diyakini bahwa dana ini berasal dari kaum sosialis Prancis yang mengirimkan dukungan kepada kaum sosialis pembangkang yang menginginkan campur tangan Italia di pihak Prancis. Lalu di tanggal 5 Desember, Mussolini mengecam pihak sosialisme ortodoks yang gagal menyadari bahwa perang telah menjadikan identitas dan kesetiaan nasional lebih penting daripada perbedaan kelas. Dia dengan konsisten mempromosikan perlunya elit pelopor revolusioner untuk memimpin masyarakat. Dengan kata lain, Mussolini yang awalnya mendukung garda depan dari kelas proletar, kini meyakini bahwa garda depan berhak dipimpin oleh orang-orang yang dinamis dan revolusioner entah dari kelas sosial manapun dia berasal. Meskipun kecamannya terhadap konflik kelas dan sosialisme ortodoks terus berjalan, tapi dia tetap menyatakan dirinya sebagai seorang sosialis nasionalis dan mendukung warisan sosialis nasionalis dalam sejarah Italia.
seperti Giuseppe Garibaldi, Giuseppe Mazzini, dan Carlo Pisacane. Pandangan dan prinsip politik dasar inilah yang menjadi dasar gerakan politik Mussolini yang baru terbentuk, yang disebutnya Fascisti alias fasis, di mana awalnya kaum fasis ini tidak memiliki serangkaian kebijakan yang efektif dan gerakannya masih dalam skala kecil sehingga tidak cukup untuk mengupayakan pertemuan massal karena sering diganggu oleh otoritas pemerintah dan kaum sosialis ortodoks. Permusuhan internal di dalam negeri antara kaum fasis dan sosialis revolusioner membentuk konsepsi Mussolini tentang sifat fasisme dalam mendukung kekerasan politik. Saat Perang Dunia I dimulai, Mussolini mengajukan diri untuk berperang. Awalnya dia ditolak karena paham sosialisme radikalnya dan diminta menunggu pengadilan cadangan. Lalu di tanggal 31 Agustus, Mussolini dipanggil dan ditugaskan di unit lamanya. Bersegeliri lalu akhirnya baru dikirim ke front Isonzo, di mana dia mengambil bagian dalam pertempuran Isonzo kedua pada bulan September 1915. Unit Bersaglieri juga kemudian diminta mengambil bagian dalam pertempuran Isonzo ketiga pada bulan Oktober 1915. Dalam prosesnya, Mussolini dipromosikan menjadi kopral atas prestasinya dalam perang. Dalam catatan perangnya, diketahui bahwa Mussolini melakukan perang parit aktif di garis depan selama sekitar 9 bulan. Selama 9 bulan itu, dia sempat sakit demam paratifoid, tapi Mussolini tetap melanjutkan tugasnya dan dia baru benar-benar berhenti pada bulan Februari 1917 setelah terluka secara tidak sengaja akibat ledakan bom mortir di paritnya. Ada sedikitnya 40 pecahan logam di tubuh Mussolini akibat ledakan tersebut dan dia harus dievakuasi dari garda depan. Masa pemulihannya memakan waktu berbulan-bulan, di mana Mussolini baru keluar dari rumah sakit pada bulan Agustus 1917. Dia tidak kembali ke medan perang dan memilih melanjutkan posisi pemimpin redaksi di surat kabarnya, yaitu Due Popolo di Italia. Sebenarnya saat itu keyakinannya tentang sosialisme sudah berubah. Mussolini yakin bahwa sosialisme sebagai sebuah doktrin telah gagal dan mati. Doktrinnya hanya ada sebagai dendam. Akhirnya di akhir tahun 1917, Mussolini memulai karirnya di dunia politik dengan bantuan gaji mingguannya yang sebesar 100 pound sterling atau saat ini jika dirupiahkan setara dengan 112.420.000 rupiah yang Mussolini dapatkan dari Dinas Keamanan Inggris M15 untuk menjaga para pengunjuk rasa anti perang tetap di rumah dan untuk menerbitkan propaganda pro-perang. Bantuan ini sudah disetujui oleh Sir Samuel Hoare yang ditempatkan di Italia pada saat Inggris khawatir sekutu tidak dapat diandalkan dalam perang dan khawatir dengan adanya kemungkinan gerakan anti perang yang menyebabkan pemogokan pabrik. Lalu di awal 1918, ketika Perang Dunia I berakhir dan Italia berada di pihak yang menang, kondisi negaranya masih menyedihkan dan belum terlihat perubahannya. Italia hampir tidak memperoleh apapun dari perang yang berakhir damai dengan perjanjian Versailles. Di titik itu, kelompok komunis dan sosialis mulai menimbulkan masalah karena berdemonstrasi di sepanjang jalan untuk menyerukan revolusi seperti yang dilakukan oleh Rusia. Mussolini yang sudah sepenuhnya meninggalkan sayap kiri menyatakan bahwa Italia butuh sosok yang cukup kejam dan energik sehingga bisa melakukan pembersihan untuk menghidupkan kembali bangsa Italia. Kecintaannya pada negaranya mendorong Mussolini untuk membentuk sebuah kekuatan radikal yang akan membantunya membawa Italia ke masa kejayaan. Lalu di tanggal 23 Maret 1919, Mussolini membentuk kembali Milan Fascio sebagai Fasci Italiani di Combattimento alias pasukan tempur Italia yang punya 200 anggota, yang kebanyakan adalah veteran perang yang pernah satu unit dengannya. Kelompok ini kelak berganti sebutan menjadi Black Shirts atau Squadristi, pasukan fasis dengan persenjataan cukup lengkap seperti pistol, senapan, senjata tajam, dan satu senjata khas mereka, yaitu pentungan berat. Pembentukan pasukan ini juga sejalan dengan landasan ideologi fasisme yang Mussolini kembangkan lewat karya-karya Plato, George Sorel, Nietzsche, dan Vilfredo Pareto. Mussolini kini memimpin sebagai El Duce, sebutan bos dari kelompoknya. Mussolini mengorganisir kelompok fasisnya ini sebagai unit-unit tempurnya yang dia perintahkan untuk mengalahkan atau mempermalukan lawan-lawannya. Gerakan fasis ini kemudian dengan cepat berkembang pesat. Dari yang awalnya hanya 200 anggota, kemudian menjadi hampir 200.000 anggota hanya dalam beberapa bulan.
gerakan fasis berubah menjadi partai fasis. Dan di tahun 1921, akhirnya Mussolini terpilih menjadi anggota parlemen. Kampanye Mussolini terbilang sangat sukses, terbukti dengan makin banyak orang yang memuji dan mendukungnya. Jika Hitler punya konsep Lebensraum dalam kampanyenya untuk orang-orang Jerman, maka Mussolini punya konsep Spazio Vitale atau ruang vital untuk orang-orang Italia. Dia menyuarakan kebangkitan ekonomi Italia dan kesejahteraan bagi rakyat dengan cara memperluas wilayah yang diperlukan. Sebagai seorang pria yang flamboyan dan punya kepercayaan diri yang kuat, mudah bagi Mussolini untuk menggerakkan massa, mengendalikan emosi mereka, dan membuat siapapun mau mendengarkan pemikirannya. Lalu di tahun 1922, ketika Italia semakin kacau dengan kondisi internalnya dan pertikaian antar kelompok, Mussolini memanfaatkan momen tersebut. Di malam hari antara tanggal 27 dan 28 Oktober, dia telah menggerakkan 30.000 anggota Black Shirts untuk berkumpul di Roma dan menuntut pengunduran diri Perdana Menteri liberal Luigi Facta serta mendesak agar digantikan dengan pemerintahan fasis. Dia berada di Milan sepanjang demonstrasi berlangsung, tidak berada di lokasi demonstrasi. Lalu di pagi hari tertanggal 28 Oktober 1922, Raja Victor Emmanuel III yang memegang kekuasaan militer tertinggi menolak permintaan pemerintah yang saat itu mengajukan status darurat militer. Kondisi ini menyebabkan pengunduran diri Luigi Facta dan akhirnya Raja Victor Emmanuel III menyerahkan kekuasaan kepada Mussolini dan memintanya membentuk konsep pemerintahan baru. Jika ada yang bertanya-tanya mengapa Raja Victor Emmanuel mengambil keputusan tersebut, apakah ada campur tangan atau paksaan dari orang-orang Mussolini? Jawabannya telah dijelaskan oleh sejarawan sebagai respon kombinasi dari delusi dan ketakutan atas pengaruh Mussolini di masa itu. Jadi akhirnya, setelah mendapat kekuasaan baru, Mussolini pun mendapat dukungan luas dari kalangan militer dan kalangan elit industri serta agraris. Di sisi lain, sebenarnya Raja Victor sedang was-was karena kemungkinan perang saudara akan pecah akibat menjadikan Mussolini sebagai pemimpin baru. Tapi dia mencoba memanfaatkan Mussolini sebagai sosok yang bisa memulihkan hukum dan ketertiban di Italia. Namun sepertinya saat itu, Raja Victor benar-benar gagal memperkirakan bahaya yang mengancam Italia. Dengan kekuasaan luas dipegang oleh Mussolini, kelompoknya mulai menunjukkan taring yang lebih tajam. Kekerasan adalah hal yang paling ditonjolkan oleh mereka. Siapapun yang menghalangi jalannya akan dibungkam atau dihabisi. Salah satu korbannya adalah politisi sosialis bernama Giancorno Matteotti yang berniat ingin mengungkap taktik kekerasan fasis dan meminta pemilu dibatalkan karena adanya kecurangan, di mana dia akhirnya dibunuh dan jasadnya dikuburkan di kuburan dangkal di luar Roma. Ketika mayatnya ditemukan, Mussolini cuci tangan dan tidak mau mengakui keterlibatannya meski ada bukti-bukti yang memberatkannya. Buntut dari kasus pembunuhan ini adalah dipenjaranya Amerigo Dumini selama 2 tahun karena beberapa saksi melihat mobil yang mengangkut jenazah adalah mobil Amerigo Dumini. Posisi Mussolini tetap aman sebagai Perdana Menteri. Dia bahkan memenjarakan Amerigo lagi setelah dibebaskan karena dicurigai memberitahu orang lain bahwa Mussolini bertanggung jawab atas kematian tersebut. Mussolini sekali lagi aman dari posisi terancam. Dia kemudian mendominasi bangku pemerintahan dengan orang-orang sayap kanan yang terdiri dari kelompok fasis, nasionalis, liberal, dan 2 ulama Katolik dari Partai Rakyat. Tujuan utamanya adalah pembentukan negara totaliter dengan dirinya sebagai pemimpin tertinggi atau Dua Duce. Tujuan utamanya adalah pembentukan negara totaliter dengan dirinya sebagai pemimpin tertinggi. Saat itu sebenarnya beberapa kelompok seperti sosialis, liberal, dan moderat mencoba memaksa Raja Victor untuk memecat Mussolini, tapi upaya mereka gagal. Mussolini akhirnya memperoleh kekuasaan diktator dari badan legislatif selama 1 tahun, di mana dia mendukung penuh pemulihan otoritas negara dan menggabungkan pasukan tempurnya dengan anggota bersenjata negara. Mussolini juga mengeluarkan undang-undang yang lebih berpihak pada kelas industri dan agraris kaya. Di tahun 1923, Mussolini mengirimkan pasukan Italia untuk menyerang Korfu hingga terjadilah Korfu Incident, sebuah ketegangan antara Yunani dan Italia. Pada akhirnya dalam ketegangan tersebut, Liga Bangsa-Bangsa tidak berdaya hingga Yunani terpaksa menuruti tuntutan Italia. Lalu di tanggal 31 Desember 1924, perwakilan Black Shirts bertemu dengan Mussolini untuk memberinya ultimatum yang meminta Mussolini menghancurkan kelompok oposisi atau mereka akan melakukan tanpa Mussolini. Ultimatum ini membuat Mussolini khawatir jika anggotanya melakukan pemberontakan.
Jadi akhirnya dia melepaskan semua topeng demokrasinya dan di tanggal 3 Januari 1925, Mussolini menyampaikan pidato di hadapan Majelis Agung yang isinya pernyataan bahwa dia bertanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan oleh Black Shirts, meskipun dia tidak menyebutkan pembunuhan Giancorno Matteotti sebagai tanggung jawabnya. Setelah pidato ini, dia mendeklarasikan bahwa Italia sebagai negara diktator. Semua partai dihapuskan, kecuali partai fasis. Taktik ini dilakukan supaya tidak ada oposisi apapun di dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Mussolini dengan segera menjadi role model bagi calon diktator-diktator yang ada, sebuah simbol kejantanan dan pemimpin kekuasaan yang berkarisma. Memang Mussolini terbilang berhasil memimpin Italia. Negara ini menjadi cukup makmur untuk rakyatnya meski di bawah bayang-bayang fasisme yang keras dan mengerikan. Adanya permintaan tinggi untuk pekerjaan umum membuat pengangguran berkurang secara drastis. Mussolini dengan kondisi ini mendapat pujian baik di dalam maupun luar negeri. Winston Churchill bahkan memujinya sebagai seorang pemimpin yang jenius. Banyak orang di luar Italia yang memandangnya dengan kesan baik dan positif. Ini lantaran Italia sebelumnya dipandang sebagai negara yang kacau, tapi di tangan Mussolini, negara itu menjadi sangat tertib dan utuh. Mussolini juga berhasil mengalahkan ancaman Bolshevik yang saat itu menghantui negara-negara Eropa. Namun Mussolini tidak merasa puas dengan hanya memimpin Italia. Dia iri dengan keberhasilan Inggris dan Prancis yang menjadi kerajaan kolonial besar. Dalam dirinya lahir ambisi untuk memulihkan lagi kekaisaran Romawi. Jadi, dia pun mengirim pasukan fasisnya ke lokasi di mana dulu pasukan Romawi pernah menyerang, yaitu Libya dan Afrika Utara. Sebenarnya Italia sudah menguasai Libya sejak tahun 1911, namun setelah Perang Dunia I, kaum Libya bangkit melawan Italia. Mussolini ingin menertibkan Libya dan mengembalikannya dalam pengaruh kekuasaan Italia. Jadi dia pun mengirimkan jenderal-jenderalnya untuk memusnahkan segala kelompok perlawanan di Libya dengan cara apapun. Kebanyakan kelompok perlawanan akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi yang dibuat oleh kelompok militer Italia. Kebijakan Italia di Libya bisa dibilang merupakan sesuatu yang sangat brutal. 100.000 lebih orang-orang Libya ditangkap dan dipaksa berbaris melintasi gurun untuk menuju kamp konsentrasi. Kebanyakan dari mereka akhirnya meninggal dalam perjalanan, di mana mayoritas korbannya adalah perempuan, anak-anak, dan lansia. Hukuman ini masih terbilang lebih ringan jika dibandingkan dengan hukuman untuk para pemimpin politik yang digantung di depan rakyatnya. Seperti misalnya sosok Omar Al-Mukhtar yang digantung di depan 20.000 warga Libya. Bagaimanapun, rakyat Libya di masa itu musnah setengah bagian karena ambisi gila Mussolini untuk membangun kembali kekaisaran Romawi. Namun di saat yang sama, Afrika Utara pun mendapat gempuran yang lebih dahsyat dari Italia hingga menimbulkan korban jiwa yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan Libya. Tapi sayangnya, dunia saat itu tidak begitu memperhatikan Afrika Utara yang menjadi korban kekejaman Italia dan negara-negara Eropa lainnya. Karena Italia makin menunjukkan taringnya pada dunia, Hitler yang memang sudah cukup lama mengagumi Mussolini akhirnya menemuinya di tahun 1934. Mussolini tidak terlalu terkesan dengan Hitler, tapi saat itu Hitler benar-benar sangat menyukai gaya pemikiran Mussolini dan akhirnya mendapatkan gambaran jelas tentang bagaimana caranya menghancurkan pemerintahan lama serta mengambil alih kekuasaan sepenuhnya. Banyak yang Hitler pelajari dari Mussolini, menganggapnya sebagai guru sekaligus panutan. Gaya kepemimpinan Hitler juga akhirnya banyak meniru dari Mussolini. Mereka menjalin sebuah hubungan kerjasama, di mana saat itu Mussolini yakin bisa menindas Hitler di kemudian hari. Mussolini yang kini menjadi role model untuk Hitler dan kelompok Nazi, kemudian menghabiskan miliaran dolar untuk mengembangkan kekuatan militernya. Dia ingin memperluas wilayah kekuasaan dan mulai mengirim pasukan untuk menyerang negara yang telah mempermalukan Italia karena kekalahan kolonial 40 tahun lalu, yaitu Ethiopia. Di tanggal 3 Oktober 1935, itu adalah musim gugur ketika akhirnya pasukan berjumlah 500 juta jiwa yang dikirimkan Mussolini tiba di lepas pantai wilayah Ethiopia untuk melancarkan ambisi kekuasaan. Mussolini ingin menaklukkan Ethiopia dan mengubahnya menjadi seperti negara Afrika Selatan. Dengan kata lain,
Mussolini akan mengubah populasi yang ada di Ethiopia sebagai budak atau tahanan, lalu menciptakan populasi imigran Italia yang lebih berkuasa di Ethiopia, memisahkan mereka hingga membentuk sistem apartheid. Namun, jalan yang ditempuh oleh Mussolini adalah jalan yang penuh kekerasan dan kekejaman. Taktiknya memicu pemberontakan besar-besaran di setiap wilayah, yang menciptakan pertumpahan darah brutal yang mungkin ada dalam sejarah Ethiopia. Pada akhirnya, karena kekurangan sumber daya dan teknologi perangnya tidak semaju Italia, orang-orang Ethiopia terus dibombardir oleh pesawat tempur Italia dan dikalahkan oleh gas mustard yang dijatuhkan oleh tentara Italia atas perintah Mussolini. Sebenarnya, penggunaan gas mustard ini bertentangan dengan peraturan Liga Bangsa-Bangsa. Bahkan Hitler yang menciptakan Holocaust saja menolak menggunakannya karena dampaknya yang sangat fatal. Setelah tragedi ini, Kaisar Haile Selassie yang sudah sangat putus asa dengan kondisi negaranya segera meminta Liga Bangsa-Bangsa untuk campur tangan mengatasi serangan ini. Tapi mereka tidak begitu mempertimbangkannya sampai akhirnya Ethiopia hancur di tangan Mussolini. Jumlah korban jiwa yang ditimbulkan tercatat mencapai lebih dari 350.000 orang. Mussolini sebenarnya sadar bahwa menyerang Ethiopia bisa memicu Perang Dunia II karena dia melanggar peraturan dan kesepakatan Liga Bangsa-Bangsa. Ini juga berarti lampu hijau untuk Hitler melakukan penyerangan dan melanggar aturan Liga Bangsa-Bangsa. Semenjak serangan ke Ethiopia juga perlu diakui bahwa hubungan sekutu antara Hitler dan Mussolini menguat. Di sisi lain, Mussolini mulai mengirimkan pasukan untuk membantu fasis Franco untuk memerangi perang saudara Spanyol. Nazi juga berada dalam persekutuan ini ikut dalam perang yang membuat Mussolini menyadari bahwa mesin perang Nazi lebih siap menghadapi konflik dibandingkan dengan kekuatan militernya. Tapi Mussolini mengabaikan semua saran militer yang diberikan padanya. Saat itu, fokus Mussolini banyak tersita oleh masalah keluarganya. Dia menganggap istri pertamanya yaitu Ida Dalser sangat mengganggu rumah tangganya dengan Rachel, saudara tirinya sendiri, serta mengancam citra politiknya. Dengan kejam Mussolini mengirim Ida dan putra kandungnya sendiri yaitu Benito Albino Mussolini ke rumah sakit jiwa. Keduanya dibunuh dengan cara yang cukup tragis. Ida Dalser diduga dibunuh dengan cara dipukuli hingga mengalami pendarahan di otaknya, sementara putranya disuntik mati di usianya yang ke-26 tahun. Setelah menyelesaikan masalah keluarga tersebut, di tanggal 27 September 1937, Mussolini diundang ke Jerman oleh Hitler yang memang ingin mencoba mengesankan Mussolini dengan kepemimpinannya. Mussolini kali ini memang tidak bisa menyembunyikan kekagumannya dengan berbagai kemajuan yang dicapai Jerman hanya dalam waktu beberapa tahun. Kekuatan militer Nazi saat itu benar-benar mengerikan dan Hitler telah mengalahkan kejayaannya. Ketika Mussolini kembali ke Italia, dia sadar bahwa masa depan berada di tangan Jerman. Terkesan dengan kepandaian Hitler mengatur negaranya dan membuat kebijakan, Mussolini mulai menjadikan dia sebagai contoh untuk memimpin negaranya dengan membuat kebijakan anti-Yahudi di bulan November 1938. Itu benar-benar taktik yang mungkin akan disesali oleh Mussolini. Selama ini, orang-orang Yahudi dan Katolik selalu hidup damai di Italia. Tapi dengan adanya kebijakan baru, orang Yahudi jadi kehilangan kewarganegaraannya. Mereka tidak boleh punya pekerjaan resmi dan dilarang menikah dengan orang Italia. Banyak orang Italia yang tidak bisa menerima kebijakan ini. Namun Mussolini tetap melanjutkannya dengan diperkuatnya aliansi Italia-Jerman. Lalu di tanggal 1 September 1939, ketika Hitler menyerang Polandia, nasib Mussolini dan rakyatnya sudah ditentukan takdir. 2 hari setelah penyerangan Hitler, akhirnya Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman. Mussolini yang tidak tahu kemana arah perang akan berlangsung tetap mengambil resiko besar dengan berpihak pada Hitler. Beberapa bulan kemudian, ketika Hitler menaklukkan Prancis, rasa percaya diri Mussolini mulai muncul bahwa Jerman mungkin akan memenangkan perang. Di tanggal 10 Juni 1940, Mussolini menggabungkan kekuatan militernya dengan Nazi karena dia benar-benar yakin bahwa Hitler tidak dapat dihentikan. Jika mengikuti Hitler, maka Mussolini akan bisa mewujudkan impian membangun kekaisarannya sendiri. Masalahnya adalah, Italia tidak siap menghadapi perang modern di masa itu. Mussolini salah perhitungan dan mengabaikan semua saran yang diberikan padanya. Jadi, alih-alih memilih netral dan meninggalkan perang, Mussolini memulai penyerangan terpisah dengan mengirim pasukan ke Balkan untuk menyerang Yunani. Dia pikir akan mudah menaklukkan Yunani, tapi rencana ini justru menjadi sebuah bencana untuk kekuasaannya. Tentara Italia dengan cepat dikalahkan oleh Yunani dan terpaksa mundur, menjadi beban bagi Hitler yang harus menugaskan pasukannya untuk mengevakuasi pasukan Mussolini dari medan perang. Di tanggal 22 Juni 1941, akhirnya Hitler menyerang Uni Soviet dengan pasukannya sendiri.
Mussolini saat itu sudah bersikeras agar pasukannya dilibatkan dalam pertempuran. Jadi Hitler terpaksa menempatkannya di front timur. Sekitar 30.000 pasukan Italia terbunuh di sana dan 50.000 sisanya tidak terselamatkan di shelter. Mussolini dengan sikapnya yang sangat angkuh mulai bersikap di luar kendali hingga menyebabkan Italia kalah perang di tahun 1943. Saat itu kondisi kesehatan Mussolini memburuk. Dia tidak bisa fokus mengatur negaranya dan kehilangan kendali kepemimpinan secara perlahan karena rezimnya tidak becus memimpin. Sekutu perang mulai menyerang Italia, membuat ratusan juta jiwa rakyat Italia menderita dalam kelaparan dan keterbatasan perang. Namun Mussolini saat itu masih sombong dan menolak menyerah. Tidak ada saran yang mau didengarkan dan dia malah mencari kambing hitam dengan menyalahkan orang-orang Yahudi atas kekalahannya, lalu menyalahkan para jenderalnya, dan pada puncaknya bahkan Mussolini menyalahkan rakyat Italia karena dianggap tidak bisa mengendalikan impian dan tujuan mereka sendiri. Mussolini tidak pernah mau mengakui kesalahannya sendiri. Hal ini yang kemudian mengantarkannya menuju akhir kehidupannya yang sangat tragis. Banyak yang melawan kepemimpinannya, bahkan menantunya sendiri. Demi mengakhiri perang tersebut, Mussolini dicabut kekuasaannya dan raja menempatkannya sebagai tahanan rumah, di mana Mussolini dikurung di bawah penjagaan bersenjata. Mussolini akhirnya saat itu mulai berdamai dengan kondisinya. Dia ingin menghabiskan waktu bersama keluarganya jika perang telah usai. Namun rencananya tampaknya mustahil terjadi karena Hitler punya rencana yang akan mengejutkan dunia. Hitler mencoba membawa kabur Mussolini dari rumah tahanannya yang ada di pegunungan dengan mengirimkan pesawat ke sana. Mussolini pun dibebaskan dan diangkat menjadi kepala rezim boneka baru di Italia Utara yang telah dikuasai Jerman Nazi. Dia kini tunduk sepenuhnya pada Hitler hingga akhirnya mau mengirim 6.000 orang Yahudi Italia ke Auschwitz, di mana mereka kemudian berakhir di kamar gas. Mussolini juga diperintahkan Hitler untuk menghabisi orang-orang dari pemerintahnya yang bersekutu menyingkirkan Mussolini dari bangku kekuasaan. Dalam hal ini termasuk menantunya sendiri. Semua tindakan tersebut membuat Mussolini akhirnya dikucilkan dan dibenci rakyatnya, bahkan dicaci maki keluarganya sendiri. Rakyat Italia yang marah mulai menyerang. Sedikit demi sedikit kekuasaan Nazi terusir dari tanah Italia. Mussolini saat itu berusaha melarikan diri dengan selingkuhannya, yaitu Claretta Petacci, tapi dia tetap tertangkap oleh tentara perbatasan. Perintah dari raja kemudian menetapkan bahwa Mussolini harus dieksekusi sebelum sekutu menangkapnya karena seharusnya rakyat Italia yang menghakiminya. Dia pun ditembak mati bersama Claretta. Lalu jenazah mereka dibawa ke Piazza Loreto di Milan untuk dibiarkan dipersekusi oleh rakyat yang marah. Jenazahnya babak belur, dipukuli, ditendang, diludahi, kepalanya dikencingi, kemudian mayatnya digantung terbalik di alun-alun. Ini adalah sebuah akhir yang tragis bagi sang diktator.